Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami di sini ingin melakukan kritik sanad terhadap beberapa hadis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tahrijul Hadis. Selamat menyaksikan. Kritik sanad adalah proses meneliti dan memeriksa sanad perawi hadis untuk membedakan hadis yang sahih dan yang lemah. Tujuannya adalah memastikan bahwa hadis itu benar-benar bisa dipercaya dengan cara melihat siapa saja yang meriwayatkannya. Apakah mereka orang yang jujur, kuat hafalannya, dan bisa dipercaya atau tidak. Berikut ini cara-cara mengkritik hadis. Yang pertama, menentukan hadis yang ingin dikritik sanadnya. Terus yang kedua, melacak semua perawi yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang ketiga, kitab yang digunakan yaitu kitab Jarh wa Ta'dil, diantaranya kitab Taqribut Tahdhib dan Tahdhibut Tahdhib. Yang keempat, menganalisis para perawi, apakah perawi tersebut adil, dhabit, atau sebaliknya, serta menganalisis metode periwayatan yang digunakan dalam hadis tersebut. Yang kelima, menilai kualitas sanad berdasarkan keadaan para perawi. Yang terakhir, yang keenam, menarik kesimpulan dari kritik sanad hadis tersebut. Kritik sanad yang pertama, kami mengambil dari hadis puasa wisol yang berbunyi Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisol. Qalu innaka tuwasil qala inni lastu mitlakum inni at'amu wa asqa. Rawahul Bukhari. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol. Orang-orang berkata, namun bukanlah Anda sendiri melakukan puasa wisol? Beliau bersabda, aku tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian karena aku diberi makan dan minum. Baiklah, kita masuk pada kritik sanad yang pertama. Yang pertama di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib dari Abdullah bin Umar, wafat pada tahun 73 Hijriah. Nama beliau Abdullah ibnu Umar bin Khattab ibnu Nufail, yang mana sering dipanggil Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya dari Bani Adi, yang mana sering dijuluki sebagai Al-Quraisy Al-Adawi. Beliau termasuk tabaqah sahabat. Mengenai penilaian terhadap para sahabat, para ahli hadis sepakat bahwa seluruh sahabat secara umum dinilai thiqah, kecuali jika terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang menggugurkan keadilannya. Dalam hal ini tidak ditemukan adanya qarinah yang dapat menurunkan keadilan beliau sehingga ia tetap dinilai thiqah. Guru-guru beliau yaitu Nabi Muhammad SAW, ayah beliau Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sementara murid-murid beliau ada Bilal, Hamzah, dan Zaid. Selanjutnya masuk kepada perawi kedua yaitu Nafi' Maula Ibnu Umar yang wafat pada tahun 116 Hijriah. Dalam kitab Taqribut Tahdhib dan Tahdhibut Tahdhib, nama lengkap beliau adalah Nafi' Ibnu Abdullah, Maula dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Beliau dikenal dengan kunyah Abu Abdullah dan dijuluki dengan Al-Madani. Di sini dijelaskan beberapa biografi beliau, diantaranya yaitu guru-guru beliau, yaitu maula beliau sendiri, yaitu Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lainnya. Dan murid-murid beliau, diantaranya anak beliau sendiri dan Malik bin Anas, yang menjadi perawi setelahnya dalam hadis ini. Di sini dijelaskan beberapa biografi, kemudian penilaian. Beliau dinilai thiqah, diantaranya oleh Al-Asqalani, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan sebagainya.
Baik, lanjut pada perawi yang ketiga, yakni Malik bin Anas, yang mana beliau ini wafat pada tahun 178 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Nah, adapun kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Di sana juga dipaparkan beberapa guru-guru beliau, diantaranya yakni Amir bin Abdullah bin Al-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Nu'aim Al-Mujmir, dan Zaid bin Aslam. Adapun di antara murid-murid beliau itu Abu Ishaq Al-Fazari, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau ini tinggal bertempat di Madinah, dan beliau ini berada, dalam periwayatan hadis beliau ini berada di tabaqah yang ketujuh. Nah, adapun penilaian terhadap periwayatan beliau ini mendapatkan penilaian yang sangat tinggi dari para tokoh terkemuka. Di antaranya Ibnu Ma'in. Beliau mengatakan bahwa setiap orang yang meriwayatkan dari Malik maka dia adalah thiqah atau terpercaya. Selain itu juga Yahya bin Sa'id mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pada masa dahulu yang lebih thiqah daripada Malik dan Zuhri. Nah, jadi beliau ini terkenal sebagai perawi yang thiqah. Kemudian yang keempat yaitu Abdullah bin Yusuf. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, beliau biasa dipanggil dengan Abu Muhammad Al-Kalai Al-Misri. Beliau wafat pada tahun 218 Hijriah. Para ulama seperti Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menilainya sebagai perawi yang thiqah. Di antara guru-gurunya adalah Sa'id bin Abdul Al-Aziz dan Malik. Adapun murid-muridnya yaitu Al-Bukhari dan Abu Daud. Kemudian perawi yang terakhir yang sekaligus menjadi mukharrij dalam periwayatan hadis ini yakni Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama panggilan beliau Abu Abdullah dan beliau bergelar Al-Bukhari. Adapun guru-guru beliau diantaranya Abdullah bin Musa, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dan juga termasuk Abdullah bin Maslamah. Adapun murid-murid beliau diantaranya Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Zur'ah, dan lain-lain. Beliau termasuk ke dalam tabaqat yang ke-11 dan beliau dinilai thiqah oleh Al-Asqalani, Abu Ammar Al-Khaffaf, dan Maslamah. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya tidak ada keterputusan sanad dalam periwayatan hadis tersebut. Yang artinya periwayatan sanadnya tersambung dari Rasulullah sampai mukharrij. Kemudian mengenai status perawi, para ulama menilai mereka ta'dil dan tidak ada yang mentajrih mereka. Adapun mengenai matan hadis, tidak ada mengandung syadz ataupun illat di dalam hadis tersebut. Maka dengan ini kami berkesimpulan bahwasanya hadis tentang puasa wisol statusnya sahih. Kritik sanad yang kedua, kami mengambil hadis tentang larangan menjual barang atau makanan yang belum menjadi hak kita. Yaitu hadisnya Haddatsana Abdullah bin Maslamah akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu, rawahu Bukhari. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum menjadi haknya secara sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Kita memasuki perawi yang pertama yaitu Abdullah bin Umar. Beliau, nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Nama panggilan beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya dari Bani Adi, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Quraisy Al-Adawi. Beliau termasuk dalam tabaqah sahabat. Guru-guru beliau antara lain ada Nabi Muhammad SAW sendiri, ayah beliau yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan lain sebagainya.
Sementara murid-murid beliau antara lain ada Bilal, Hamzah, Zaid, dan Nafi' maula beliau. Beliau bertempat tinggal di Madinah dan wafat di Makkah pada tahun 73 Hijriah. Mengenai penilaian terhadap para sahabat, para ahli hadis sepakat bahwa seluruh sahabat secara umum dinilai thiqah, kecuali jika terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang menggugurkan keadilannya. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya qarinah yang dapat meruntuhkan keadilan Abdullah bin Umar, sehingga beliau tetap dinilai thiqah. Kemudian yang kedua yaitu Nafi' maula Ibnu Umar. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib dijelaskan, beliau biasa disebut dengan nama Abu Abdillah. Beliau wafat pada tahun 116 Hijriah. Nafi' dinilai thiqah oleh beberapa ulama seperti Al-Asqalani dan Al-Bukhari. Di antara murid-murid beliau seperti Malik bin Anas dan Abu Bakar. Adapun guru-guru beliau adalah Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah. Setelah Nafi', mari kita kenali salah satu murid terbaiknya, yaitu Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris. Ia dikenal dengan kunyah Abu Abdillah Al-Madani dan diberi gelar Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Di antara guru-gurunya adalah para ulama besar seperti Nafi', Zaid bin Aslam, dan Humaid At-Tawil. Sementara murid-murid beliau meliputi nama-nama berpengaruh seperti Muhammad bin Shihab Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ia hidup dan menetap di Madinah sepanjang hayatnya. Beliau termasuk dalam tabaqah ke-7, dan para ahli hadis seperti Al-Bukhari, Ibnu Hibban, serta Sufyan Ats-Tsauri sepakat menilainya sebagai thiqah atau sumber terpercaya. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Warisannya terus hidup melalui Al-Muwatta, salah satu karya hadis tertua dalam Islam. Baik, kita lanjut kepada perawi yang keempat, yaitu Abdullah bin Maslamah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Maslamah bin Ka'anab. Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Abdurrahman Al-Madani. Guru-guru beliau yaitu ayah beliau sendiri, yaitu Maslamah bin Ka'anab, Aflah bin Humaid, Malik bin Anas, dan Sulaiman bin Bilal. Murid-murid beliau diantaranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Beliau bertempat di Basrah dari tabaqah ke-9. Beliau juga dinilai sebagai perawi yang thiqah, hujjah, rajulun salih, dan fadil oleh Imam Al-Asqalani, Ibnu Hibban, Ibnu Qani, Abu Hatim, Ibnu Sa'id, dan Al-Ajali. Beliau wafat di Basrah pada tahun 220 Hijriah. Kemudian perawi yang terakhir yang sekaligus menjadi mukharrij dalam periwayatan hadis ini yakni Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama panggilan beliau Abu Abdullah dan beliau bergelar Al-Bukhari. Adapun guru-guru beliau diantaranya Abdullah bin Musa, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dan juga termasuk Abdullah bin Maslamah. Adapun murid-murid beliau diantaranya Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Zur'ah, dan lain-lain. Beliau termasuk ke dalam tabaqat yang ke-11 dan beliau dinilai thiqah oleh Al-Asqalani, Abu Ammar Al-Khaffaf, dan Maslamah. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Dari uraian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis dalam jalur Imam Al-Bukhari bersifat muttasil atau tersambung, mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga Imam Al-Bukhari, dengan hubungan guru dan murid yang jelas, meskipun terdapat variasi dalam metode periwayatan. Hal ini tidak mengurangi kesinambungan sanad karena adanya bukti pertemuan antar perawi atau kesesuaian waktu hidup mereka.
Selain itu, seluruh perawi dalam sanad ini dinilai memiliki kredibilitas tinggi oleh para ulama seperti siqah dan hujjah. Oleh karena itu, jalur periwayatan ini dinilai sahih dan dapat diterima secara ilmiah. Jadi, kritik hadis merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW. Melalui analisis sanad dan matan, para ulama memastikan bahwa setiap hadis yang disampaikan kepada umat benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW dan tidak tercampur dengan kekeliruan atau kepalsuan. Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap sunnah, melainkan cara untuk menjaganya tetap murni dan terpercaya. Di balik ketatnya metode kritik, tersimpan semua cinta dan kehati-hatian dalam menyeleksi kebenaran. Dengan demikian, kritik hadis menjadi fondasi penting bagi keilmuan Islam dan sekaligus jembatan agar warisan Rasul tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman.